Dengan melihat posisi letak geografis Indonesia yang sangat strategis di kawasan Laut Natuna Utara, baik dari segi sumber daya alam permukaan, minyak dan gas bumi, serta beberapa tambang biji-bijian lainnya yang merupakan salah satu terbesar di dunia, tentunya membuat Indonesia dapat menjadi mangsa negara lain. Misalkan saja seperti wilayah Laut Natuna yang hingga kini masih menjadi aksi klaim sepihak Cina dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang diakui sendiri oleh Indonesia masih memiliki klaim tumpang tindih. Namun, berkaca dari hal tersebut, tentunya Indonesia terus melakukan peningkatan alutsista militer TNI sebagai kebutuhan pertahanan nasional. Selain itu, Indonesia juga telah mulai mencoba mandiri dalam hal pengadaan alat pertahanan strategi. Salah satunya adalah sistem pertahanan misil, peluru kendali jarak menengah dan jarak jauh yang hingga kini terus dikembangkan. Walau mengingat jika keuangan Indonesia tidak sebanyak negara-negara superpower di dunia, seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Cina yang semakin maju dan mampu memproduksi sendiri alutsista tempur canggih. Di sisi lain, Indonesia sendiri melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sebenarnya sudah mulai melakukan pengembangan roket nasional sejak tahun 1964. Bahkan saat itu, Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan Afrika setelah peluncuran misil buatan dalam negeri telah sukses, yaitu roket Kartika. Namun, sayangnya kesempatan yang begitu sangat baik membuat Indonesia gagal melakukan alih teknologi, sehingga seringkali Indonesia bernasib sebagai konsumen dari negara lain. Berkaca dari gagalnya Indonesia saat itu, kini dengan dana yang mencapai 5 miliar, LAPAN dikabarkan terus mengembangkan roket eksperimental RX-550 dan sejak dikembangkan di tahun 2011, roket RX-550 buatan dalam negeri ini masih bergelut dengan uji statistik. Namun jika roket RX-550 terbukti sukses melakukan pemuktakiran, tentunya LAPAN dipastikan mampu membuat rudal balistik berpeluru kendali jarak jauh, yaitu RH-550 sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional Indonesia. Hal ini tentunya bukanlah perkara yang mustahil, sebab sebelum berkonsentrasi pada pengembangan roket RX-550, LAPAN telah berhasil melakukan uji terbang roket RX-450 pada tahun 2009 lalu, sebagaimana yang telah kita saksikan melalui rilis resmi industri pertahanan LAPAN. Di sisi lain, roket RX-550 yang sementara dikembangkan oleh industri pertahanan Indonesia ini didaulat sebagai roket terbesar yang pernah dikembangkan LAPAN dengan kaliber 550 mm, yaitu berbahan peluncur hidroksil tolen polybutadiene dan diklaim memiliki jangkauan hingga 533 km dan ketinggian terbang mencapai 150 km. Selain itu, roket RX-550 buatan LAPAN mampu mengorbit seperti satelit dengan panjang hingga 10 meter pada komponen tingkat pertama dan kedua. Untuk kecepatan luncur roket RX-550, yaitu maksimum mencapai 7,67 Mach dengan bahan roket hingga 300 kg, yang artinya dalam peluncuran misil roket RX-550 dapat membawa hulu ledak yang sangat besar dan berdaya hancur tinggi. Selain itu, dengan roket berdiameter 550 mm dan panjang 6 meter ini adalah merupakan penyempurnaan dari beberapa roket LAPAN sebelumnya, yaitu roket RX-420. Roket ini juga dapat bekerja sebagai roket pendorong booster utama bagi roket pengorbit satelit, sehingga implementasinya tidak hanya pada bidang militer saja. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi militer terkait lainnya, dikabarkan jika dalam pengembangan RX-550,
industri roket 8 ini telah menggandeng Ukraina dalam pengembangan roket-roket, termasuk di dalam kesepakatan untuk proses alih teknologi antara kedua negara. Sementara pada tahun 2011 yang lalu, Lapan dikabarkan sempat melakukan pengujian dan ditetapkan bahwa roket masih belum bisa dikatakan layak uji terbang, dikarenakan belum sempurnanya struktur komponen nosel motor roket RX-550. Sebab idealnya ketebalan struktur material pada roket RX-550 adalah 6 mm. Sedangkan kondisi saat itu ketebalannya hanya mencapai 3 mm, sehingga tidak mampu menahan panas 3000 derajat Celcius selama waktu pembakaran propelan sekitar 14 detik. Dan ketebalan material yang hanya 3 mm hanya mampu tahan dalam waktu 7 detik saja. Akibatnya saat memasuki detik ke-8, material nosel robek dan pecah. Namun walaupun demikian, sempat mengalami kegagalan di tahun 2011 lalu. Dabun 8 tetap optimis mampu menerbangkan roket RX-550 setelah sebelumnya mengalami kendala pada tabung motor dan nosel sebagai bahan evaluasi pengembangan roket RX-550. Sementara dalam kutipan sumber media informasi terkait, selain mengembangkan roket RX-550, 8 dan lembaga-lembaga strategis lainnya dikabarkan sedang merancang roket kendali atau cruiser. Salah satunya diberi nama Roket Kendali Nasional atau RKN-200. Sementara untuk spesifikasi roket RX-550 buatan industri 8 Indonesia memiliki panjang 14,91 meter, berat lift-off 4.943 kg, dengan total massa propelan 3.072 kg. Adapun berat muatan atau hulu ledak yang dapat diluncurkan untuk sistem pertahanan militer roket RX-550 buatan Indonesia, yaitu 300 kg dengan kecepatan luncur maksimum 7,67 Mach. Sementara untuk ketinggian, roket ini mampu melesat hingga 150 km dan memiliki jangkauan maksimum 533 km saat diluncurkan ke target sasaran.